Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan jalan-jalan unik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai ditemukannya makam Nyi Roro Kidul di tepi pantai yang sangat menghebohkan. Pantai Karanghawu merupakan salah satu pantai yang indah di Kabupaten Sukabumi, terletak arah selatan atau sekitar 75 km kota Sukabumi atau 16 km kota Palabuhan Ratu. Pantai Karanghawu menjadi salah satu destinasi wisatawan saat berkunjung ke Palabuhan Ratu. Lokasinya tepat di pinggir Jalan Raya Cisolok, menjadikan pantai ini layak untuk dikunjungi. Nama Karanghawu berasal dari adanya gugusan batu karang yang menyerupai hawu atau tungku di lokasi itu. Keindahan sepanjang pantai selatan Pelabuhan Ratu tak bisa dilepaskan dari cerita misteri seputar Nyai Roro Kidul atau Ratu Kidul, seorang wanita yang dipercayai warga sebagai ratu penguasa pantai selatan. Di belakang garis pantai Karanghawu menyembul bukit-bukit yang rindang oleh pepohonan. Salah satu bukit itu ada yang dikeramatkan warga setempat. Di lokasi ini terdapat komplek makam. Satu di antaranya dipercaya sebagai makam atau petilasan Nyai Roro Kidul. Pada hari tertentu, makam ini ramai dikunjungi oleh orang yang ingin menemui Nyai Roro Kidul atau berziarah. Petilasan penguasa pantai selatan itu ada di ruangan khusus, sebuah lukisan besar yang menggambarkan sosok Nyai Mas Ratu atau Roro Kidul menjadi penghias ruangan. Ruang ini didekorasi dengan dominasi warna merah. Di sebelahnya terdapat makam Eyang Sanca Manggala, Eyang Jalah Mata Makota, dan Eyang Syekh Husni Ali. Ketiga makam tersebut merupakan makam para penyebar agama Islam di kawasan selatan Sukabumi yang diutus oleh para wali. Tak mengherankan jika komplek makam tersebut sering diziarahin oleh orang-orang yang ingin mendapat berkah. Salah seorang warga yang juga merupakan juru kunci makam, Setiawan, mengatakan hampir setiap hari banyak orang yang berziarah ke tempat petilasan atau makam Nyai Roro Kidul, terutama pada hari Kamis atau malam Jumat. Bahkan ada beberapa orang yang mau tidur di tempat tersebut. Menurutnya di tempat itu tinggal seorang putri cantik di bawah bukit Karanghawu. Konon cerita Setiawan lagi, Ratu Kidul pada mulanya adalah seorang wanita yang berparas elok, Kadita namanya. Karena kecantikannya ia sering disebut Dewi Srangenge, yang artinya matahari jelita. Kadita adalah putri Raja Munding Wangi. Walaupun Kadika sangat elok wajahnya, raja tetap berduka karena tidak mempunyai putra mahkota yang dapat disiapkan. Baru setelah raja memperistrikan Dewi Mutiara, lahirlah seorang anak lelaki. Akan tetapi begitu mendapatkan perhatian lebih, Dewi Mutiara mulai mengajukan tuntutan-tuntutan, antara lain memastikan anaknya lelaki akan menggantikan tahta dan Dewi Kadita harus diusir dari istana. Permintaan pertama diluluskan, tetapi untuk mengusir Kadita, Raja Munding Wangi tidak bersedia ceritanya lagi. Hari esoknya di pagi buta, Mutiara memanggil seorang tukang sihir, si Jahil namanya. Mutiara memerintahkan si Jahil untuk menggunakan Dewi Kadita. Bikin tubuhnya berkudis dan berkurap. Kalau berhasil, besar hadiah untuk kamu, katanya. Si Jahil menyanggupinya. Pada malam harinya, saat Kadita sedang tidur lelap, masuklah angin semilir ke dalam kamarnya. Angin itu berbau busuk, mirip bau bangkai.
Ketika Kadita terbangun, ia menjerit, seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, bernanah, dan sangat berbau tidak enak. Raja Munding Wangi mendengar berita musibah yang diderita putrinya itu pada pagi harinya. Beliau sangat sedih, dalam hati tahu yang diderita Kadita bukan penyakit biasa, tetapi guna-guna. Raja juga sudah menduga sangat mungkin Mutiara yang melakukan itu. Hanya saja atas desakan Patih, putri yang semula sangat cantik itu mesti dibuang jauh agar tidak menjadikan aib. Maka berangkatlah Kadita seorang diri bagaikan pengemis yang diusir dari rumah orang kaya. Hatinya remuk redam, air matanya berlinangan. Siang dan malam ia berjalan, dan sudah 7 hari 7 malam waktu ditempuhnya, hingga akhirnya ia tiba di pantai laut selatan. Kemudian berdiri memandang luasnya lautan, ia bagaikan mendengar suara memanggil agar ia menceburkan diri ke dalam laut. Tatkala ia mengikuti panggilan itu, begitu contoh maka tersentuh air. Tubuhnya pulih kembali, jadilah ia wanita cantik seperti sedia kala. Tak hanya itu, ia segera menguasai seluruh lautan dan isinya, dan mendirikan kerajaan yang megah, kokoh, indah, dan berwibawa. Dialah kini yang disebut Ratu Laut Selatan atau Nyai Roro Kidul, terang setiawan. Sementara mengenai Karanghawu sendiri dapat dikisahkan, batuan keras yang berbentuk lempengan yang menjorok ke laut merupakan terumbu karang yang telah mati dan mengeras. Konon batu yang menjorok ke laut itu merupakan singgasana Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul, ujarnya. Karanghawu dikenal sebagai tempat bermukim Nyi Roro Kidul. Di tengah pekat malam, banyak peziarah datang dan mandi suci di tepi batu karang. Bahkan mandi pun dilakukan menjelang sore. Ada di antara peziarah yang mengambil air laut dari cerukan karang yang berbentuk hawu. Di sanalah barokah akan didapatkan. Wallahu alam. Itulah cerita mengenai ditemukannya makam Nyi Roro Kidul di tepi pantai Karanghawu. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.